Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul mengenal kawasan filsafat, yang anggotanya yaitu saya sendiri, Abdurrahim Alamin, dan Afifah Rahmi. Baiklah, pembahasan pertama yaitu mengenai definisi filsafat. Pengertian filsafat secara bahasa atau etimologi. Filsafat berasal dari beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris dan Yunani. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani filsafat merupakan gabungan dari kata, yaitu philein yang berarti cinta dan philos yang berarti mencintai, menghormati, menikmati, dan sophia atau sophein yang artinya kenikmatan, kebenaran, kebaikan, kebijaksanaan atau kejernihan. Secara etimologi, berfilsafat atau filsafat berarti mencintai, menikmati kebijaksanaan atau kebenaran. Menurut para ahli, Haron Titus, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Filsafat adalah suatu usaha untuk memperoleh suatu pandangan keseluruhan. Filsafat adalah analisis logis dari bahasa dan penjelasan tentang arti kata dan pengertian atau konsep. Filsafat adalah kumpulan masalah yang mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh para ahli filsafat. Baiklah, selanjutnya ruang lingkup filsafat. Adapun ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu, lapangan fikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar ada atau nyata, baik material konkret maupun non-material abstrak atau tidak terlihat. Filsafat adalah sebagai induk ilmu-ilmu lainnya. Pengaruh masih terasa setelah filsafat ditinggalkan oleh ilmu-ilmu lainnya. Ternyata filsafat tidak mati tetapi hidup dengan corak tersendiri, yakni sebagai ilmu yang memecahkan masalah yang tidak terpecahkan oleh ilmu-ilmu khusus. Akan tetapi jelaslah bahawa filsafat tidak termasuk ruangan ilmu pengetahuan yang khusus. Jadi objek filsafat itu tidak terbatas. Yang selanjutnya, ciri-ciri filsafat. Ada 5 ciri utama hingga upaya itu dapat dikatakan filsafat, yaitu argumentasi, sistematis, radikal, universal, dan hakikat. Baiklah, pembahasan selanjutnya oleh Afifah Rahmi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Afifah Rahmi akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya Abdurrahim Alamin, yakni yang keempat, metode dalam filsafat. Adapun metode filsafat sebagai disiplin ilmu dan pendidikan mempunyai metode tertentu. Misalnya, yang pertama yakni metode kontemplatif atau perenungan. Merenung adalah memikirkan sesuatu atau segala sesuatu tanpa keharusan adanya kontak langsung dengan objeknya. Misalnya, makna hidup, kebenaran, keadilan, keindahan, dan sebagainya. Merenung adalah suatu cara yang sesuai dengan watak filsafat, yaitu memikirkan segala sesuatu sedalam-dalamnya, dalam keadaan tenang, hening, dan sungguh-sungguh dalam kesendirian atau kapan dan dimanapun. Yang kedua yakni metode spekulatif, juga bagian dari perenung atau merenung, karena melalui perenungan dengan pikiran yang tenang, kritis, pikiran umum cenderung menganalisis, menghubungkan antara masalah berulang-ulang sampai pada tujuan. Yang ketiga yakni deduktif. Filsafat menggunakan metode deduktif karena filsafat berusaha mencari kebenaran hakiki. Sebenarnya
filsafat menggunakan semua metode agar saling komplementasi dan saling melengkapi. Selanjutnya yang kelima, tujuan filsafat. Tujuan filsafat antara lain: A. Melatih manusia berpikir kritis dan runtut dalam menyusun hasil pikiran secara sistematis. Yang B. Menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas agar tidak berpikir sempit. Yang C. Melatih diri mengambil kesimpulan mengenai sesuatu hal secara mendalam dan komprehensif. Yang D. Menjadikan diri bersikap dinamis dan terbuka dalam menghadapi suatu problem. Selanjutnya, membuat diri menjadi manusia yang penuh toleransi dan tenggang rasa. Yang F. Menjadi alat yang berguna bagi manusia, baik untuk kepentingan pribadinya maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Dan yang terakhir, yakni menyadari akan kedudukan manusia sebagai pribadi maupun dalam hubungan dengan orang lain, alam sekitar, dan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, poin terakhir dalam makalah kami, yakni yang keenam, sistematika berpikir filsafat. Dalam keseluruhan konteksnya, berpikir selalu diorientasikan pada upaya penyelesaian masalah. Lantas muncul pertanyaan, apakah semua kegiatan berpikir dapat dikatakan sebagai berpikir filsafat? Nah, dalam hal ini, meskipun lambang hakiki manusia tidak lain adalah berpikir, namun tidak semua kegiatan berpikir bisa disebut sebagai berpikir filsafat. Berpikir filsafat senantiasa ditandai dengan berpikir yang sungguh-sungguh dan berhati-hati tentang sesuatu realitas melalui tata pikir yang sistematis, metodis, radikal, dan universal seperti telah dikemukakan pada bagian awal bab materi ini. Berpikir seperti ini memastikan subjeknya untuk tidak membiarkan idea dan konsep yang tengah dipikirkannya berserakan tanpa arah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya membuat organisasi kesemuanya itu dalam tatanan yang sistematis yang terfokus dalam suatu kerangka bangun yang akan membentuk suatu kebulatan pandangan yang akan menghadirkan suatu pemahaman, pengertian, dan kesimpulan yang utuh, jernih, dan benar secara formal dan material. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.